Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang aswaja dan ke-NU-an. Tentang NU, yang pertama, globe atau bola dunia, melambangkan bumi atau tempat manusia hidup untuk mencari kehidupan, yaitu dengan berjuang, beramal dan berilmu, bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah serta dikeluarkan dari tanah pada hari kiamat. Kedua, peta Indonesia, yakni melambangkan bahwa NU berdiri di Indonesia dan berjuang untuk kejayaan NKRI. Ketiga, tali bersimpul yang melingkari globe atau bola dunia, melambangkan persatuan yang kokoh, kuat, dan ikatan di bawahnya, melambangkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untaian tali berjumlah 99 yang melambangkan Asmaul Husna. Yang keempat, bintang, melambangkan bahwa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan untuk 4 bintang di bawah garis khatulistiwa melambangkan 4 mazhab yang dianut Nahdlatul Ulama, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan total keseluruhan bintangnya adalah 9 yang melambangkan Wali Songo. Yang kelima, tulisan Arab Nahdlatul Ulama, yakni tulisan Arab yang membentang dari kanan ke kiri menunjukkan nama organisasi yang berarti kebangkitan para ulama. Yang keenam, warna dasar hijau, yakni melambangkan kesuburan tanah air Indonesia, sedangkan tulisan yang berwarna putih melambangkan kesucian. Sejarah tentang Nahdlatul Ulama atau ke-NU-an didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Didirikan untuk merapatkan barisan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebelumnya sudah ada, terutama dalam barisan para ulama pesantren dan para santrinya. Yang berikutnya didirikan oleh para ulama terpercaya, yang salah satunya penentunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, setelah 2 tahun meminta dengan waktu beristikharah. Latar belakang dipengaruhi oleh 4. Yang pertama adalah faktor ideologis, di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka perlu pelestarian dan pengamalan yang mutlak. Kedua, faktor pedagogis, yakni banyaknya organisasi yang bermunculan di daerah. Yang ketiga, faktor sosiologis, karena adanya tujuan serta rasa kesadaran dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus untuk memperjuangkan cita-cita ulama dan bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor politis, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai partai politik, sehingga untuk memenangkan pemilu pada tahun 1955 maka perlu wadah di semua tingkatan. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari kata ahl, adalah keluarga, golongan, atau pengikut. As-sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh atau cara pelaksanaan suatu amalan, baik dalam perkara kebaikan maupun kejelekan. Sedangkan pengertian sunnah secara terminologi yaitu nama suatu jalan yang mendapatkan ridho yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin, dan salaf al-sholihin. Berikut profil pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan nama asli
beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, lahir pada tanggal 10 April 1875 dan wafat 25 Juli 1947, dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di dalam masyarakat Nahdlatul Ulama terdapat madhab. Madhab adalah dalam artian Islam kata makan, kata yang menunjukkan kata tempat, yang diambil dari fi'il madhi, kata dasar yang berarti pergi. Dalam artian umum, pengertian madhab yaitu jalan pikiran yang digunakan seseorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Ada pendapat atau fatwa seseorang mujtahid atau multi tentang hukum suatu kejadian. Sumber hukum dalam Islam ada yang disepakati para ulama dan ada yang masih diperselisihkan. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama, salah satunya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Sikap kemasyarakatan NU. Yang pertama, sikap tawasud atau iktidal, sikap tengah dalam berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Yang kedua, menjadi panutan dalam bersikap dan bertindak lurus dan bersifat membangun serta menghindari tataruf atau ekstrim. Yang kedua, sikap tasamuh, yakni sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, masalah kemasyarakatan, dan kebudayaan. Yang ketiga, sikap tawazun, sikap seimbang dalam berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia dan lingkungan hidupnya. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Berikut 4 madhab dalam Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah madhab Syafi'i, yang kedua madhab Maliki, yang ketiga adalah madhab Hanafi, yang terakhir 4 madhab Hambali. Demikianlah ulasan materi tentang materi Aswaja GN1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.